Oke, selamat pagi anak-anak, selamat pagi, salam sehat. Nah, untuk part 2 nya ini Ibu akan mencoba menjelaskan beberapa yang beberapa insert. Ada 3 insert yang belum Ibu jelaskan di part 1, dan untuk animasi dan transisi, dan ada beberapa yang juga Ibu jelaskan nanti. Nah, oke. Jadi mungkin di part 1 belum ada Ibu jelaskan cara menyimpan ya. Kalau menyimpan itu kalian bisa tekan tombol home-nya, kemudian shift S. Kalau yang pertama kali menyimpan tinggal di shift S, kemudian kalian cari di komputer, kemudian klik browse. Nah, ini Ibu akan menyimpan di desktop saja. Akan Ibu buatkan folder, foldernya ppt ya. Untuk ppt ini file name-nya tetap Ibu pakai presentasi, kemudian akan Ibu tekan shift. Ini untuk shift S type-nya kita pakai yang biasa saja dulu, yang PPTX. Silahkan tekan tombol shift. Oke. Nah, ini berikutnya Ibu akan jelaskan dulu bagaimana cara insert smart art. Kita coba dulu ya. Kita akan buat sebuah slide baru lagi, kita pakai blank saja, kemudian insert smart art, klik. Jadi ini untuk bagan. Jadi smart art ini untuk bagan, silakan. Ada yang hierarki, ada yang relationship, dan lain sebagainya, ada banyak bisa kalian pilih. Misalkan kita akan coba yang hierarki ya. Hierarki ini kita coba yang ini, organization chart. Kemudian klik yang mana akan dipakai, kemudian klik OK. Nah, tinggal diganti deh, ini kepala sekolah misalkan, ini pengawas misalkan ya, ini mungkin guru, ada pegawai, kemudian siswa misalkan ya, jadi ini tidak mutlak. Oke. Kemudian di desainnya juga bisa kalian pilih mau desainnya seperti ini ya. Di layoutnya ini bisa kalian pilih lagi, ada banyak. Klik kiri di bagian bawah, kemudian untuk stylenya juga bisa kalian pilih ya. Jadi ada banyak sekali yang bisa kalian buat, yang bisa kalian desain di sini. Oke, cukup ya. Itu salah satu contohnya. Jadi nanti silahkan dicoba lagi. Tolong manfaatkan waktu kalian diskusi di sekolah dengan teman, itu bukan yang lain ya, diskusi tentang pelajaran kita. Kemudian yang insert video, kita akan coba insert video. Klik tombol menu insert, kemudian cari di bagian belakangnya ada video. Kalian klik ya video on my PC, artinya video yang kalian simpan di perangkat ini. Kalau ada, kalau tidak ya Ibu tidak memaksa, tapi jika ingin kalian bisa menggunakan menu ini. Klik video on my PC, kemudian Ibu akan cari tempat penyimpanan yang tadi itu ada di desktop. Nah, mohon maaf masih Ibu simpan di Photoshop ya. Nah, ini video yang dibuat di terdahulu. Untuk di kelas yang lain kita akan coba mengimport ke sini. Klik video yang akan dipilih, kemudian tekan insert. Oke, ini videonya. Ini videonya sudah bisa dijalankan. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, itu ya contoh videonya ya. Kemudian kalau contoh, untuk format videonya ini juga bisa kalian atur sama seperti gambar yang di di video pertama yang Ibu jelaskan itu. Masih sama ya, untuk cara penataannya masih mirip-mirip. Ada playback, ada tampilan pas pertama muncul. Oke,
ini bisa di play, untuk video bisa di pause seperti itu. Kemudian ada durasinya, ini bisa ditambah, bisa yang fade outnya juga ditambah. Sama lagi anak-anak, kalau fade in itu artinya baru masuknya itu di bagaimana durasinya waktu masuk itu, maksudnya kalau keluar juga bagaimana durasinya waktu keluar. Terus startnya ini juga, kalau on click itu artinya ketika diklik baru dia akan berjalan seperti itu. Kalau automatically itu artinya tanpa diklik videonya akan langsung jalan seperti itu. Tapi ini kita on click aja ya, nggak mungkin kan videonya begitu muncul slide-nya kita langsung jalankan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan nanti kalau memang keperluannya seperti itu, jadi tidak wajib ya. Kemudian volumenya juga ini bisa kalian mute. Oke, untuk videonya bisa di mute artinya tidak dikeluarkan suaranya. Untuk yang lainnya nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi tentang yang video ini bisa tanyakan lagi ke ibu ya. Kemudian ada yang loop itu artinya diulang-ulang terus seperti itu sampai kapan kalian ingin selesainya. Jadi ketika kalian belum ingin selesai, video akan terus berulang-ulang seperti itu. Yang selanjutnya adalah insert audio. Jadi sama, kita pakai audio on my PC. Nah, kita akan menggunakan video yang ada di komputer ini. Klik desktop, kemudian pilih Photoshop. Nah, kebetulan ibu ada satu lagu, jadi kita klik bentuknya. Kalau yang video itu MP4, kalau yang audio itu bentuknya MP3, jadi kita pakai yang MP3. Klik videonya, audio yang MP3, klik insert. Nah, ini dia tandanya kalian sudah menambahkan audionya. Nah, kalau yang tadi, mohon maaf ya, ibu hapus dulu. Kita coba ulang. Insert audio on my PC ya. Di sini sudah ada apa yang bisa diimport ya. Ada jenis file ini yang bisa kalian import untuk audionya. Tapi yang normal ya, mungkin yang sering kalian dengar ya cuma MP3-nya aja. Kalau yang video ya MP4-nya. Kalau yang selain itu boleh nggak? Boleh, selama dia memenuhi syarat untuk di-insert di sini. Jadi untuk kali ini kita pakai yang MP3 dulu, kemudian tekan insert. Ini bisa kita geser ke bawah. Oke, seperti itu. Jadi untuk formatnya pasti ada perbedaan ya antara yang audio dan video, tapi settingannya hampir sama kayak tadi ibu. Sekarang ada playnya, seperti itu. Kemudian ada fade in, fade out, kemudian ada start clipnya. Kalau biasanya lagu kan dari awal kemungkinan bisa kita setting, kita pakai yang automatically. Jadi ketika videonya dijalankan, ketika slide-nya dimunculkan, maka lagu ini, MP3 ini akan otomatis diputar ya. Kemudian ini juga aku pakai loop until stopped, artinya diulang-ulang sampai ibu yang atau kita yang menyetopnya gitu. Oke, itu untuk audio. Yang selanjutnya adalah animasi transisi. Kalau animasi transisi itu ada dua ya. Kalau transisi itu biasanya digunakan untuk ketika kalian ingin menampilkan slide presentasinya. Jadi di sini ada beberapa pilihan ya. Kalian bisa pilih, ada excitingnya, ada dynamic content, ada subtle, ada exciting, ada dynamic content. Misal kita pakai yang origami, oke. Kalau dissolve seperti ini tampilannya, oke. Tapi ini tidak bisa kita satu untuk semua, jadi satu-satu kita harus pilih. Misalkan yang ini kita pakai fade, nah seperti itu tampilannya. Kemudian untuk soundnya bisa pakai kalian pilih sini sound, artinya ketika itu muncul kita bisa pilih salah satu. Misalkan ini
Oke, ini mungkin setelah dijalankan di play semua baru kita bisa mendengar soundnya ya. Selanjutnya adalah animation. Kalau animation ini untuk teksnya, misal di presentasi ini akan kita pakai ini yang presentasi. Oh sorry, tadi ada kelupaan. Untuk yang transitionnya ini juga bisa on mouse click atau kalau tidak kita centang berarti dia muncul sendiri gitu. Berikutnya kita pakai yang on mouse click aja ya biar gampang. Kemudian yang animasi ini untuk teksnya, jadi kalau tidak kita klik teksnya, jadi animasinya nggak aktif. Kalau kita klik dia akan aktif seperti ini. Oke, di drop dulu. Ada 4, itu ada increase, ada emphasis, ada exit, kemudian oh ya lagi satu ini namanya motion pad ya. Kalau yang increase ini contohnya ada ya 2 baris ini, kemudian emphasis ada 3 baris, ada exit nih. Yang mana boleh pakai boleh aja, terserah kalian, tapi ya biasanya increase ya masuk pada saat masuk, yang ini dipakai. Emphasis itu ketika dia tampil, exit itu ketika dia akan selesai gitu. Ketika ditutup slide-nya, animasinya juga ada. Oke, ini untuk animasi yang ketika dia ditutup slide nanti. Ini ketika animasinya muncul. Kemudian kalau ini ketika dia tampil. Selanjutnya ini bisa kalian pilih nanti ya, ada banyak juga. Sama startnya ada on click, ketika diklik baru dia akan menampilkan animasinya, atau setelah yang sebelumnya dia langsung tampil, atau ya ada 3 pilihan di sini. Nanti bisa kalian coba ya, kalian bisa coba sendiri yang mana yang sesuai dengan keperluan kalian. Kita pakai with previous. Berikutnya itu kita coba yang nama ini, kita akan coba pakai yang ini ya, yang motion pad. Nah kalau motion pad bentuknya kayak ini contoh dalam tuh, jadi kayak garis gitu dia, tapi nggak kelihatan garisnya. Ini bisa kita klik. Oke, sama ya. Kemudian yang berikutnya adalah hyperlink. Kita pakai hyperlinknya di sini ya. Kita akan insert dulu satu tombol. Misal kita buat tombol, kita gambar dulu satu tombol, kemudian klik kanan, edit text, akan ibu ketik next, misalkan seperti itu. Kemudian klik tombolnya, klik kanan, kita akan buat hyperlink. Hyperlink itu artinya menghubungkan antara satu objek ini ke tempat lain, bisa ke slide atau bisa ke dokumen lain. Misal kalau ke slide lain, klik hyperlinknya, kemudian ini bisa kita pilih nih. Kalau yang exciting file itu artinya file yang udah pernah kita buka. Kalau place in this document artinya di dokumen yang sedang kita buka. Jadi kita pakai yang dokumen kita buka ini ya. Jadi kalau diklik next, nanti dia akan pindah ke daftar presentasi. Jadi ibu klik daftar presentasinya, kemudian ibu klik OK. Nah untuk melihat hasilnya ada 2 cara ya. Yang pertama, kalian bisa menekan tombol F5. Nah, dan ini pasti tampil dari awal tuh kan, pip ya, karena ibu pakai tadi animasi tuh. Kalau ibu klik sekali, karena ibu pakainya on click berarti ketika diklik baru dia gerak. Ini yang nama ya. Kemudian di sini ketika kita menjalankan itu, ini ada previous, ada next, ada pen and laser. Jadi ini untuk
menandai kalau memang perlu, artinya dianggap perlu ditandai seperti ini. Kemudian ada lagi mungkin ini disesuaikan ya, ada yang support file presentasinya, ada yang tidak. Mungkin nanti Ibu jelaskan lebih lanjut ketika kalian akan mempresentasikan nanti. Sebelum membuat project yang mempresentasikan, kalau memang ini belum jelas nanti Ibu jelaskan lagi di kelas. Oke, kita lihat sekarang apa yang terjadi dengan ini yang laser pointer. Apa yang terjadi dengan hyperlinknya ini. Sekarang kita coba pakai yang ini. Kalau slideshow ini akan menampilkan di mana terakhir kita pilih. Misal kalau yang tadi F5, kalau kita pakai F5 dia akan menampilkan dari awal. Ini slide 1. Padahal yang Ibu pilih adalah di slide 3. Tapi kalau kita pakai yang slideshow, dia akan menampilkan slide yang Ibu pilih yang pertama. Oke. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba hyperlinknya ya. Kalau kita klik hyperlinknya, nah, tadi kan yang ini Ibu pakai gini kan, pakai audio itu. Nah, ketika di run baru kedengeran audionya. Kalau tidak kita run ya tidak kedengeran tadi audionya. Jadi kita milih-milih buta gitu. Jadi kita nggak tahu apakah itu bagaimana musiknya seperti itu. Udah, kita lanjut, kita buat satu hyperlink lagi ya. Kita buat satu hyperlink lagi, kita coba. Nah, ini hyperlinknya kita pakai ke file yang lain. Misal Ibu klik exciting, kita pakai recent file aja deh. Exciting file bisa atau recent file bisa. Kalau exciting file bisa kita cari di sini ya, di download. Misalkan kita akan membuka ini, mohon maaf ya, ini mungkin buka isinya gini semua. Oke, kita coba ini, kita buka PDF ceritanya. Jadi klik file or web page, kemudian current folder ya, bisa kalian pilih folder mana yang akan kalian buka, kemudian klik yang di PDF, klik OK. Udah. Nah, kalau yang tadi kan hyperlinknya ke dokumen ini aja. Sekarang kita coba, kalau Ibu mau nampilin di slide 2, berarti Ibu langsung pakainya slideshow. Kalau Ibu pakainya tombol F5, berarti dia akan tampil dari awal. Karena Ibu maunya yang ditampilkan adalah slide 2 langsung, jadi Ibu pakai yang ini. Ribut ya. Kemudian klik file ini. Ini linknya jalan ya, cuma mungkin Ibu copy paste ke tempat lain. Jadi nanti silakan kalian coba dengan dokumen lain yang sudah kebuka. Ini dia filenya, karena agak lelet ya, mohon maaf agak lelet ya. Kita ulangi. Oke, sudah langsung terbuka ya. Mohon maaf tadi agak lelet. Itu linknya sudah jalan, tapi agak lelet. Oke. Ibu push dulu. Ibu rasa untuk penjelasannya Ibu cukup singkat dan mohon maaf mungkin agak cepat ya untuk di video yang kedua ini. Jadi kembali Ibu sampaikan, kalau mungkin kurang jelas untuk di video yang kedua, silahkan ditanyakan di kelas nanti. Terima kasih ya atas waktunya.
Mohon maaf apabila mungkin ada beberapa kesalahan dari pembuatan video ibu ini. Mari kita belajar bersama-sama, nanti kita diskusikan lagi di kelas. Terima kasih anak-anak, salam